Sejahtera bagi kita semua, shalom. Rekan-rekan wartawan, tadi Kepala BGN dan kedua wakilnya audiensi dengan saya, artinya menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan. Seyogianya tadi beliau akan langsung menyampaikan, tapi karena harus segera menghadap ke DPR, maka saya menyampaikan beberapa hal dari pertemuan itu sendiri. Tentunya saya sebagai kepala KSP, ya, artinya saya akan menyampaikan hal-hal yang memang yang saat ini sedang tren, ya, masalah BGN. Yang pertama adalah tentang refocusing untuk penerima manfaat. Jadi disampaikan oleh Kepala BGN bahwa nanti yang betul-betul yang membutuhkan, sehingga nanti akan dicek kembali. Seperti di Jakarta saya pernah cek, ada beberapa yang memang tidak dimakan, ya sekolah menengah, ya, sehingga ini nanti akan dicek kembali sehingga betul-betul efektif. Kemudian yang kedua adalah penataan kembali dapur-dapur yang sudah operasional. Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas, ya, tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya, dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, ya. Jadi selama ini ada juga misalnya satu dapur itu awalnya 3 juta penerima manfaat, 3.000 penerima manfaat, kemudian 2.000 per orang, 2.000 akan kali 3.000 berarti 6 juta per orang, per dapur, ya, untuk insentifnya bagi yang investor. Rupanya tidak semuanya 3.000, ada yang 1.500. Nah, ini yang nanti akan dicek kembali, disesuaikan. Yang ketiga, kualitas dapur yang operasional tadi yang saya sampaikan, sehingga nanti di beberapa daerah nanti akan dicek secara langsung. Kami pun dari KSP nanti akan membantu mengecek, ya, daerah-daerah nanti yang betul-betul udah menjadi dapur yang operasional. Terutama jumlah, ini yang jumlah, ya, nanti akan saya bahas lagi. Kemudian tentang dapur yang di 3T. Kemarin kan demo di BGN, ini saya ingin menjelaskan. Jadi rencana dari Bu Nani yang 3T ini nanti justru akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang di sekitarnya, sehingga tidak terlalu banyak membebani APBN, ya, sehingga banyak nanti yang dapur yang akan dibangun mungkin diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik, jadi CSR-nya digunakan untuk itu. Tetapi nanti akan saya sampaikan tentang hal-hal yang penting kenapa yang terjadinya demo. Kemudian ada juga disampaikan dari Bu Nani tentang dampak dari jual beli titik. Nah, jual beli titik demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan 3.000, ya, 3.000 penerima manfaat, kemudian kalau dikali 2.000 berarti kan 6 juta. Nah, kenyataannya tidak 3.000, ada yang 1.500, ada yang 1.000, sehingga mengembang. Kalau kita hitung, ya, dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan, ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta, ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah, yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Yang terjadinya yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran, tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta, ya, per harinya. Nah, ini yang terjadi penggelembungan, sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah, ya.
Kemudian sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, ini ditetapkan hanya 30 kabupaten sebagai daerah tertinggal, 3T ya. Namun kenyataannya ini pejabat lama ya, yang sekarang sedang diproses ini justru membuat definisi tersendiri bahwa satu desa tidak terlayani SPPG terdekat atau lebih dari 30 menit jaraknya, sehingga dengan ketentuan tersebut maka ditetapkan 8.617 dengan SK penetapan lokasi kepada oleh kepala badan yang terdahulu. Nah, kemudian 6.138 ini yang menandatangani itu Pak Sony, ya, dari yang penandatangani yang berharga bagi mereka ini. SK itulah yang kemudian akhirnya yang menjadikan jaminan untuk pinjam bank, ya. Kemudian ada hal lagi yang sangat penting kalau menurut saya, ini dari 6.138 ini yang sudah diapresial, ini ada 1.745. Salah satu contohnya dari 1.745, ini ada yang sudah terbangun dengan Krakatau Steel ini 476. Ini yang menggiurkan itu demikian. Jadi misalnya salah satu mitra lah ditentukan mendapat skep, mendapat K untuk ditentukan satu titik. Titik itu hanya modal 100 juta saja, kemudian dibuatkan pondasi, nanti dari pemborong ya atau dari Krakatau Steel membangunlah misalnya 1,2,5 miliar. Nah, 1,2,5 miliar itu sifatnya nanti dari BGN akan sewa. Bayangkan 1,2 disewanya itu 4 miliar ya. 4 miliar. 4 tahun. 4 tahun dibayar di depan. Ya, modalnya itu 4 tahun dari depan itu 4 miliar berarti kan ya? 4,8 miliar. 4,8 miliar kalau dikurangi tadi 1,2,5 miliar, berarti masih ada keuntungan 3,5, dan itu dibayarnya di depan. Bayangkan aja. Ya, ini yang kemudian akhirnya dan itu statusnya negara itu sewa ya, bukan milik ya. Saya rasa mungkin kemudian ada satu hal lagi yang menonjol ini, untuk penentuan titik-titik itu maka ditentukanlah Satgas yang dikeluarkan SK-nya itu dari pejabat lama ya. Nah, itulah SK itu yang akhirnya menguntungkan bagi mereka-mereka yang kemudian untuk sebagai jaminan kepada bank. Saya rasa mungkin itu saja. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan, Pak Dadan, ini ada pesantren yang sudah siap, ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nur Rahman, staf saya. Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur.
Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian. Saya rasa mungkin itu saja ya topiknya tadi masalah BGN. Sehingga tidak ada topik lain yang perlu saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.